Proyek Abadi Masela yang sudah dicanangkan 28 tahun lalu, sudah 6 Presiden Prabowo Subianto lah yang bisa mengeksekusi hari ini. Investasi ini kurang lebih sekitar 20,95 atau 21 miliar US dollar. Ini setara dengan hampir 390 triliun rupiah, menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 sampai dengan 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Di mana kami telah bersepakat dengan Pak Weda tadi bahwa kita akan memprioritaskan masyarakat yang ada di wilayah Tier 1 dulu. Proyek gas abadi Blok Masela ini memiliki kapasitas produksi menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun dan 35.000 barel kondensat per hari. Nah, untuk alokasi hasil daripada penjualan gas abadi ini sebanyak 60% untuk kepentingan domestik di dalam negeri dan 40% untuk kepentingan ekspor di pasar global. Potensi penerimaan negara atau pendapatan dari Blok Masela diperkirakan mencapai sekitar 5 miliar US dollar per tahun, sekitar 75 sampai 80 triliun dengan total nilai kontribusi ekonomi nasional mencapai 137,8 miliar US dollar atau setara dengan 2.477 triliun selama masa operasional proyek. Dalam skema tersebut, pemerintah provinsi memperoleh porsi 6%, sedangkan kabupaten penghasilan kabupaten kota lainnya di provinsi memperoleh bagian sesuai formula yang telah ditetapkan pemerintah yakni 12%. Sebagai provinsi kepulauan yang selama puluhan tahun menghadapi keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya logistik, dan kesenjangan pembangunan, porsi 6% dana bagi hasil gas bumi belum mencerminkan prinsip keadilan fiskal bagi daerah yang menjadi lokasi proyek strategis nasional ini. Porsi 6% DBH tidak sebanding dengan apa yang dibebankan oleh pemerintah dan rakyat Maluku yang justru menanggung berbagai konsekuensi langsung dari aktivitas industri migas, mulai dari pembebasan lahan untuk kepentingan kawasan industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga dampak sosial dan lingkungan yang harus dikelola oleh pemerintah daerah Maluku. Jadi sudah sepatutnya seluruh elemen masyarakat Maluku turut mengawal dan mengawasi setiap kepentingan yang ada di dalam Blok Masela tersebut. Karena kalau kita lihat dari histori pemerintahan kita, misalnya tambang Gunung Botak di Inamdaya, sampai saat ini tidak ada pembangunan yang saya rasa sangat-sangat berdampak untuk pemerintah Provinsi Maluku dan juga 11 kabupaten kota yang ada di Maluku. Bayangkan saja potensi dari tambang emas itu luar biasa. Nah, untuk itulah jangan sampai tambang gas abadi ini, Blok Masela ini cuma hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang atau para penguasa yang ada di dalam pemerintahan ini. Nah, kalau kita lihat secara data, masyarakat Maluku yang masih menggunakan minyak tanah itu sekitar 72% dan hanya 2% yang memakai gas LPG. Nah, sisanya 24% ini masih memakai kayu bakar. Nah, kalau kita lihat Blok Masela ini kan adalah tambang gas abadi. Nah, yang harus kita ketahui, harusnya pemerintah bagaimana melakukan negosiasi agar keuntungan daripada penjualan gas ini kita konversi, tetapi konversinya dalam bentuk fiskal agar duit dari penjualan gas ini dia bisa dikelola untuk bagaimana memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Maluku secara komprehensif. Nah, yang harus kalian ketahui, kenapa saya lebih tertarik untuk mengonversi hasil daripada tambang gas abadi ini. Karena saya pernah membaca pada tahun 2007, pemerintah justru pernah
melakukan sebaliknya, yaitu mengonversi penggunaan minyak tanah rumah tangga ke LPG 3 kg untuk mengurangi beban subsidi minyak tanah yang sangat besar di tahun itu. Keuntungan yang dibagi dari pusat sekitar 6% ini harusnya pemerintah sudah bagaimana menyusun rencana agar bagaimana mengelola keuntungan dari sumber pendapatan blok Masela gas abadi ini untuk bagaimana betul-betul memberantas penderitaan rakyat Maluku secara keseluruhan. Nah, ide yang menurut saya agar bisa dapat memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Maluku, harusnya kita memakai pola zaman kuno, di mana pola barter. Kenapa harus memakai pola barter? Karena sumber daya energi ini, kalau kita lihat gas dengan angka persentase penggunaan di Maluku yang cukup anjlok, ini harusnya bagaimana pemerintah memikirkan agar bagaimana melakukan pengonversian di mana di mana keuntungan daripada hasil gas alam blok Masela dikonversi menjadi fiskal, lalu dari fiskal ini nanti yang lebih diutamakan adalah program subsidi BBM. Ini yang menarik. Kenapa saya katakan dengan program subsidi BBM? Karena harusnya energi kita, gas ini, dia juga bisa dinikmati secara langsung di masyarakat secara keseluruhan dengan cara bagaimana memberikan subsidi BBM kepada masyarakat Maluku. Kenapa saya katakan harusnya kita melakukan subsidi BBM? Karena kalau misalnya BBM di Maluku disubsidi lagi, digenjot lagi, ini yang menarik. Menariknya kenapa? Akan ada peningkatan ekonomi di seluruh kalangan masyarakat. Misalnya, kalau misalnya harga minyak dari minyak tanah maupun juga bensin itu murah, otomatis kan misalnya ojek, dia akan bagaimana juga menghasilkan pendapatan yang lumayan, tapi pengeluaran yang sedikit. Nah, itu juga dia akan bisa terasa dari penjual-penjual sayur, penjual-penjual ikan. Karena secara geopolitik Maluku ini dia punya akses kepulauan yang dibatasi oleh jalur laut, sehingga kita bagaimana juga harus memikirkan bagaimana biaya-biaya operasional yang selama ini membebani masyarakat Maluku. Dengan hadirnya subsidi BBM ini, maka saya yakin perputaran ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi akan naik secara keseluruhan di masyarakat Maluku. Sayangnya, saya lihat ada kasus yang menarik yang harus kita bahas, di mana kasus ini menunjukkan bagaimana circle atau lingkaran di dalam pemerintahan provinsi maupun juga kabupaten. Kalau saya lihat, saya mengambil contoh dari Kabupaten Seram bagian Barat, SBB. Masalah yang terjadi di Seram bagian Barat, SBB, adalah bagaimana pendistribusian BBM subsidi. Bayangkan saja, saya pernah touring ke arah sana, itu kami untuk membeli minyak bersubsidi itu tidak ada di pom-pom bensin. Nah, ini sumber masalah begitu. Masalah yang saya lihat, apakah pihak pemerintah Kabupaten SBB beserta DPR-DPR-nya ini harusnya bagaimana melihat masalah ini untuk diangkat lalu dicarikan solusi. Tetapi toh kalau memang dia ngambang, tidak ada kejelasan maupun juga penyelesaian, ya sudah, berarti masyarakat juga harus berpikir bahwasanya mungkin bisa saja ini permainan daripada pemerintahan kabupaten setempat beserta DPR dan kroni-kroninya, atau bisa saja ini permainan dari penyedia minyak. Karena sudah sepatutnya masyarakat itu bisa menikmati BBM bersubsidi. Nah, dari masalah itu harusnya kita lihat bagaimana nanti pengelolaan blok Masela ini. Alangkah lebih baiknya dia juga harus dikonversi menjadi sumber energi. Kenapa? Karena kalau dia dikonversi menjadi program-program pemerintah, ini yang cukup harus kita bersama-sama awasi. Kenapa? Karena banyak sekali
yang harus kita ketahui bahwa di dalam pemerintahan itu ada saja yang dinamakan dengan proposal kosong untuk kelompok-kelompoknya, untuk ya mesin-mesin politik mereka begitu. Sehingga apa? Sehingga nanti pada dasarnya potensi kekayaan yang ada di Maluku cuma bisa dirasakan oleh segelintir orang. Untuk itulah saya mengajak masyarakat secara keseluruhan untuk juga turut mengawasi setiap arah kebijakan pemerintah Provinsi Maluku beserta 11 kabupaten kota yang ada di Maluku. Tak hanya itu, dari keuntungannya Blok Masela Gas Abadi ini bukan hanya untuk mensubsidi bahan bakar minyak, tetapi juga di sarana pendidikan pemerintah harus bagaimana memiliki rencana pembangunan asrama untuk 11 kabupaten kota, di mana para anak-anak muda Maluku yang dimana ingin berkuliah di Kota Ambon sudah tentunya harus diberikan fasilitas dari pemerintah agar bisa nyaman untuk mengenyam pendidikan di Kota Ambon. Dalam kondisi seperti ini, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa tidak cukup hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat, tetapi peran yang diharapkan publik adalah menjadi negosiator untuk kepentingan daerah Maluku secara keseluruhan.